Kowe ojo ngremehno aku nang. Ketok sekoraimu nek kowe ngece aku. Artinya kamu jangan ngeremehin aku, Dek. Kelihatan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di podcast Malam Kliwon episode 542. Hah? Berapa? 2, bukan 1. 2 lah. Walah. 2 lah. Loh, Pak Vincent 1. Saya orang 2. Hah? 1 saya. Satu lagi. Sama buaya 1. Bisa aja makalele. Tahu. Aduh, Ramirez. Back Chelsea. Back Chelsea. 2 lah. Dikasih nasi bungkus ya. Aduh. Ada lagi difotoin tuh di grup PMK. Ketemu 1 nih. Gue balasnya pakai gambar. Aduh, ya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, Amin. bahagia selalu ya. Ya, seperti biasa sekarang Spotify. Yang mau dengerin silahkan, yang mau nonton langsung ke YouTube. Karena Ya. sekarang sudah bisa Anda nikmati di 2 platform. Dan kita juga akan ada di tanggal 26 nanti, 26 Agustus akan ada satu konten VIP seharga belasan ribu rupiah. Bahkan di bawah 15.000 gitu. Murah saja. Murah saja. Tapi dengan cerita yang sangat menarik dan uncensored, yang pasti itu tidak dia. disensor. Ada VIP konten di tanggal 26 Agustus hari Senin malam. Betul sekali. Ya. Kita seperti biasa akan membacakan cerita kiriman dari teman Kliwon di malam hari ini. Dan buat yang pengen nonton visualnya di YouTube ada hari Jumat ya guys. Ini jadi tetap tayang duluan di Spotify Ya. setiap malam Kliwon. Oke. Oke, yuk cerita pertama dari mana bro? Dari Pak Vincent. Bukan. Oh, bukan. Ada ipar dah. Aduh. Mana sih? Oh, ini dia. Dari mana? Dari mana asalnya? Dari Jawa Tengah. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan semua tim PMK. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Kenalin, aku biasa dipanggil Ipang. Aku lahir dan besar di salah satu kota di Jawa Tengah. Kotaku ini sering disebut Hogwarts-nya Van Java. Karena memang sebanyak itu dukun-dukun yang ada di sini. Ini adalah awal ceritaku bisa terjebak di aliran sesat. Ceritaku ini dimulai dari tahun 2020, ketika aku baru banget lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Ketika tahun-tahun ini memang baru sulitnya. Oke. Jadi ketika tahun-tahun ini memang lagi sulit-sulitnya lah cari kerja. Karena kita baru menghadapi virus COVID. Bener-bener mau kemana-mana juga susah. Pada suatu malam di hari Rabu bulan Agustus, lupa tanggalnya berapa. Waktu itu masih ada PPKM. Warung atau kafe harus tutup di bawah jam 10. Sekitar jam 9 sepulang aku pergi dari ngopi, ada omku sudah duduk santai di ruang tamu dengan bapakku yang ternyata sedang nungguin aku juga. Omku ini beberapa hari lalu dimintai tolong ibuku untuk memberikan informasi lapangan kerjaan. Alih-alih omku datang membawa kabar berita terkait pekerjaan, malah malam itu juga berencana mengajak aku ke salah satu padepokan untuk melancarkan segala urusan ketika daftar kerja nanti. Pada saat itu aku menolak, karena memang aku tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena faktanya banyak sekali yang membuat aku skeptis dengan dukun. Aku dibujuk ibuku dipaksa untuk ikut pergi dengan omku. Akhirnya sekitar jam 10 malam aku mau. Karena pada saat itu juga pengen cepat dapat kerjaan. Sekitar 30 menit dari kota, akhirnya aku dan omku sampai nih di padepokan. Padepokan di sini bukan seperti bangunan pesantren ya,
tapi hanya rumah biasa yang terletak di tengah desa. Waktu sesampainya di sana, banyak sekali mobil dan motor yang sudah terparkir. Ternyata itu adalah pengikut atau calon pasien si dukun ini. Setelah parkir dan turun dari motor, aku dan omku masuk ke dalam rumah. Di depan teras sudah banyak orang yang antri. Ternyata omku sudah kenal dan terdaftar member di padepokan ini. Setelah berkenalan dengan dukun dan para pengikut yang lain, jujur kaget. Karena pengikut ini dukun ternyata karena pengikut ini dukun ternyata orang-orang gede semua nih. Terutama orang-orang gede di kotaku. Ada yang anggota DPRD dan petinggi-petinggi di instansi pemerintahan di sini. Akhirnya aku menunggu antrian. Selang beberapa jam menunggu, akhirnya giliranku pun datang. Jujur waktu pertama aku masih ragu dan seperti menyepelekan ini dukun, menghalahkan. Ternyata waktu duduk di depannya dan dia melihatku, dia langsung tahu dan bilang, "Kowe ojo ngremehno aku nang. Ketok sekoraimu, nek kowe ngece aku." Artinya, kamu jangan ngeremehin aku, Dek. Kelihatan sekali dari wajahmu kalau kamu nantang aku. Aku punya ilmu namanya Nur, N-O-O-R. Ilmu dari kuasa yang bersih. Dan ini adalah ilmu yang pertama kali muncul di bumi. Aku kaget dan canggung waktu itu. Dalam hati bilang, wah, kok ini orang tahu ya? Akhirnya dia pun bertanya. Langsung ditranslate aja dalam bahasa Indonesia. "Aku tahu kamu kesini lagi bingung nyari kerja kan? Wajah kamu kelihatan sedang putus asa dengan keadaan. Masa kamu sarjana nganggur? Kamu pengen kerja di Jogja? Kamu saya kasih tahu ya, orang sini itu pantangan kerja di Jogja. Ada mitos dari para leluhur. Ya udah, kamu ini saya bawakan sesuatu. Saya panggilkan pengawal dari Gunung Patiayam, biar kamu aman di sana." Seketika aku kaget karena aku belum sekali bercerita kalau aku pengen sekali kerja di Jogja. Dan semua lamaran kerjaku memang kukirim ke Jogja semua. Semakin kesini aku semakin yakin kalau ini orang beneran sakti, karena bisa tahu tanpa aku bercerita. Akhirnya ritual untuk mengambil pusaka leluhur dari Pati Ayam dimulai. Diajaklah aku masuk ke dalam ruangan. Di situ ada 5 orang. Aku, omku, dukun, asisten, dan istri dukun. Dimulai dari dukun yang menyuruh kita semua diam. Dan dia mulai membaca-baca rajah Arab. Posisi dukun dan asistennya tepat duduk bersila di depan aku dan omku. Istri dukun duduk di pojokan dan diam memperhatikan. Selang beberapa menit, asistennya yang masih bocah, mungkin pada saat itu berumur 20 tahun, dia mulai kesurupan, berubah menjadi macan. Terus si asisten yang sudah menjadi macan ini memuntahkan sesuatu yang keluar dari mulut, yaitu batu akik hitam. Dengan asisten yang masih meraung-raung, si dukun bilang ke asistennya, "Kalau kamu mau sama dia, lihat matanya, dekatin dia. Kalau kamu mau taruh batu di depannya, dan taruh telunjukmu di jidatnya. Kalau nggak mau, pergi." Gitu. Lalu si macan ini mendekat dan memutari tubuhku, melihat diriku yang sedang bersila, dan akhirnya menaruh telunjuknya di jidat tepat di tengah-tengah antara alis. Telunjuknya sungguh panas. Dia menaruh telunjuk cukup lama, dan akhirnya dilepas, dan mengambil batu akik yang dia muntahkan ditaruh depanku. Dan si asisten akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Setelah itu si dukun bilang, "Lihat itu batunya. Ini si Mbah
si macan, Hmm. dia sudah mau ngikut kamu. Lihat itu batunya. Yang bikin aku shock, itu batu tuh muter sendiri. Kenceng banget di depan mataku. Jidat yang masih terasa panas. Akhirnya itu batu berhenti dan aku disuruh mengambilnya. Si dukun akhirnya bilang, kamu sudah terpilih. Bawa batu itu, pakai di tubuhmu, jangan sampai dilepas. Dan ingat, batu ini butuh makan. Cukup kamu kasih makan setiap hari malam Jumat Legi. Setiap hari malam Jumat Legi. Tuh. Kasih dia bunga setaman yang sudah dipincuk. Lalu bacakan doa ini. Si dukun memberikanku kertas yang baru dia tulis. Setelah kita berbicara cukup lama dan dia memberikan banyak nasihat tentang kerja di Jogja itu pantangannya A sampai Z. Dan sebelum aku berpamitan, dukun berpesan, nanti kalau kamu dapat mimpi, jangan takut. Mbah pengen nyapa kamu lebih dekat. Akhirnya aku berpamitan dengan dukun dan aku diantar omku pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sesampainya aku di rumah dan tidur, aku benar-benar bermimpi macan warna putih yang datang menghampiriku dan tidak berpesan apa-apa. Besoknya aku bangun dari tidur dan notif email HP bikin aku kaget. Email yang memang lama banget gak ada balasan dari tempat aku daftar kerja. Ada banyak balasan email masuk. Dari 18 loker yang aku daftar, 10 loker balas emailku di hari itu juga. Weh, pikirku canggih bener ini dukun nih. Tapi malam harinya gangguan akhirnya mulai datang. Aku yang tidur di kamar depan, pasti di atas jam 12 kan. Nah itu tuh pasti ada aja yang ngetok jendela kamarku. Kalau enggak mengetok pagar rumah. Ada yang mengetok kaca mobil. Dan yang paling anehnya, ada yang ngintip dari jendela kamarku dengan bentuk wajah yang gelap seperti bayangan menempelkan kepala dan tangannya di kaca jendela. Sampainya di minggu depan, tepat Jumat Legi. Akhirnya aku pun mengikuti saran si dukun. Sorenya aku beli kembang setaman dan malam harinya aku ritual. Ritual memberi makan ini aku mulai jam 12 malam. Dengan syarat lampu harus mati dan kamar harus tertutup. Posisi aku duduk bersila di lantai dan ada meja kecil untuk bunga setaman dipincu dan aku taruh batu di sana. Di bacaan pertama, suasana masih biasa aja. Nah, di bacaan kedua, badan sudah mulai panas, berkeringat dan merinding. Dan yang bikin aku sempat ngerasa jiper, karena di belakangku berasa banget ada sesuatu. Aku yang fokus membaca bacaan seketika agak buyar, karena si sosok di belakangku ini mulai memberikan suara, yaitu suara seperti macan yang hendak menerkam mangsanya. Tapi aku tetap lanjut bacaan. Dan yang bikin benar-benar kaget dan takut, kipas angin mati yang aku taruh di atas lemari. Kipas angin mati yang aku taruh di atas lemari itu tahu-tahu terjatuh sendiri. Duar. Orang tuaku akhirnya bangun dari tidurnya dan bergegas mengecek aku yang sedang duduk sila di kamar. Oke, aku hanya bisa terdiam dan ketakutan. Orang tuaku membuka pintu dan menyalakan lampu dan bertanya, "Lagi ngejalanin syarat dari dukun?" Aku jawab, "Iya pak. Tapi ini tadi aneh, ada suara macan dan kipas jatuh sendiri." Terus bapakku bilang, "Ya udah, itu tandanya dia sudah kenyang. Udah beresin sana tidur." Akhirnya aku pun tidur. Dan cerita ini masih berlanjut karena aku juga sempat ikut berkumpul lagi di Padepokan hingga nanti aku sadar dibawa ruqyah ke kiai karena sesuatu.
Mungkin kalau cerita ini ramai, aku bakal ceritakan lanjutan ceritanya. Dan segila apa kelakuan ini dukun. Dan sampai sekarang pun masih beroperasi loh. Terima kasih telah dibacakan ceritanya Mas Bimo dan Mas Danu. Maaf jika terlalu panjang, tidak seram dan belepotan. Oke. Terima kasih Mas Ipang ya. Oh, Mas Ipang berasal dari kota Hogwarts Van Java. yes. Ketika dengar kata Hogwarts Van Java, kota yang terlintas di kepala lu apa, Le? Di Jawa yang punya banyak orang dengan kemampuan supernatural gitu, penyihir. Kalau Jawa Tengah mah nggak kebayang ya gue. Di Kalau- Jawa aja pokoknya di Pulau Jawa gitu. Ada? Kenapa? Iya, kota apa gitu. Mana ya? Kalisari mungkin? Bukan kota itu, Oh bukan. kelurahan. Ada kelurahan penyihir semua. Cirebon mungkin? Banyuwangi? Cirebon, Banyuwangi. Lu apa, Cil? Pati? Apa? Kediri? Kediri, Iri. Iya, Pati, Bro. Ternyata. iya. Gua taunya Pati tuh kemarin kan terkenal ya gara-gara banyak kasus. Terus kedua kota pensiunan. Nah, ternyata di Pati tuh banyak ini juga ya, praktek orang-orang pinter gitu loh. Kalau gua ketika dengar kata Hogwarts Van Java gitu ya, dari yang belum tahu gitu, mikirnya pasti kalau nggak Banten, Banyuwangi gitu kan. Ya. Ternyata Pati yang dapat julukan itu. Banten kan tidak Jawa pak. Banten. Kan di Pulau Jawa maksudnya. Oh di Pulau Jawa. Iya kan, Hogwarts Van Java kan. Gitu kayak Paris Van Java, Bandung. Ya. Kan di Jawa Barat. Gitu. Kalau kota di Jawa dengan praktek tambal ban terbanyak di mana? Aduh. Purwokerto? Ah kenapa Purwokerto? Enggak tahu, asal aja. Di mana? Lah saya nanya kok. Gua kira ini komedi. Enggak. Oh, enggak. Emang nggak ada komedinya di sini. Brebes. Nggak Karena tahu deh. Pantura Nyerah. mungkin. Iya. Karena Pantura. Ya nggak usah nyerah. Orang saya nanya. Oh. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Bantu jawab dong. Siapa yang bikin statistik itu ya? Iya. Ini cerita dari siapa tadi? Ipang ke dukun. Yang ngajak siapa tadi berarti? Keluarganya. Keluarganya bahkan. Iya. Buset dah. Lah orang bapaknya aja lagi ngerjain dari dukun ya gitu. Udah Iya. nggak apa-apa itu udah kenyang berarti. Berarti ini kan direstuin keluarga ya? Lah ya memang disuruh bukan direstuin lagi. Direstuin kan beda hal sama disuruh ya. Tadi gara-gara dia nggak dapat kerja. Ya Ada ya perintahnya begitu ya. Wah, lu udah nyari kerja udah berapa bulan nggak dipanggil-panggil. Ya udah sono kembah itu. Lah, bukan memperbaiki CV. oh tetangga gue lu di Berlin begitu disabet pak Apaan? sama bapaknya. Nggak dapat kerja mulu nih. Tar gitu. Lu males. Nah, Itu. kan reaksi kita gitu biasanya ya. Coba lihat sini CV-nya gitu. Coba lu nge-apply-nya kemana gitu. Ya karena bapak dan omnya dan semuanya ya sudah akrab dengan hal ini berarti gitu. Iya, jalan yang ditempuh itu gitu berarti langsung Tapi oke juga nih. dapat 10 email. Iya. Boleh juga nih. Apa kita harus mencobanya? Wah, karena masih beroperasi Iya. dan Dan banyak apa tadi anggota pejabat lah, ibarat Iya, kata pejabat lah. pejabat. Ah, coba bener. Maaf juga nih. Kowe jangan ngeremehin aku. Nah, itu dia. Kok dia tahu, guys? Aku punya ilmu nur, Hmm. ilmu apa? Bersih. Ilmu Nur. pertama. Nur, iya nur cahaya ya bahasa Iya. Arab. Mantap juga nih Hogwarts Van Java. Penyihir Macan ya. asal Jawa. Itu berarti istilahnya apa? Kodam yang dipanggilkan. Wah, gua Atau nggak gimana? tahu dah. Gua nggak tahu kalau itu gimana. Nggak begitu ini gua. Cuman
Berarti matanya macan putih ya? Mm-mm. Macan albino. Enggak dong. Oh, beda ya. Ada kan macan albino, Cil? Semua binatang nggak ada yang albino. Semua makhluk hidup lah ya. Iya. Kecuali nggak tahu kalau pohon ada nggak? Ada Ya, daun ada yang juga. albino. Ada juga. Kekurangan ini kan. Pigment. Alright. Oke, itu tadi cerita dari Mas Ipang, berasal dari kota Hogwarts Van Java. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo, Bang Bim, Bang Dan. Saya Teja nih, pendengar barunya PMK. Saya di sini mau bercerita tentang makhluk penjaga atau pengganggu nih. Jadi ini pengalaman pribadi gua waktu ke Gunung Sagara di Garut. Iya. Ini latar tahunnya sama nih. Waktu itu tahun 2019 atau 2020 lah. Pokoknya pas PSBB pertama kali diterapkan tuh. Kan gak dibolehin kemana-mana ya. Semua tempat pendakian tutup. Nah waktu itu teman gua, sebut aja namanya Asep. Si Asep ini ngebet banget pengen naik hari itu juga. Kalau gak salah hari Sabtu. Mumpung minggunya libur kerja katanya. Kita berangkat berempat tuh. Sebut aja namanya Dayat, Asep, dan Apip. Nah pas hari Sabtunya itu sore abis pulang kerja, gue sama si Asep nyari info dulu ke base camp Sagara. Di situ gue nggak dibolehin naik karena itu lagi PSBB dan nggak boleh banget dilanggar. Di situ gue nggak langsung pulang, gue langsung ke jalur 2 yang bertempat di Kampung Tajur. Gue dateng lah ke situ. Pas gue nyampe, gue nanya, "Pak, boleh nggak naik ke atas?" Kata dia, boleh, asal nanti kalau ketemu sama warga, terus warga nanya mau kemana, jangan jawab mau muncak ya. Jawab aja mau bersihin sampah buat pemeliharaan gunung. Gitu, gue disuruh ngeles lah. Di situ jam 5-an gue langsung berangkat tuh berempat. Dari awal berangkat, gue gak enak hati banget. Untuk pertama kalinya gue naik gunung, gak seneng. Dan gak mau nih kalau dipaksa. Kalau gak dipaksa maksudnya. Iya. Sumpah gak enak banget hati gue di situ. Sampai pos 1 tuh kita sebelum Isya. Soalnya kalau jalur Tajur itu dari base camp ke pos 1 lumayan lah. Nah di pos 1 kita ketemu sama pendaki lain. Banyakan malah mereka nih, ada 8 orang. Cuma kayak anak-anak sekolah. Di situ gue lumayan tenang. Wah, ada temen nih naik gitu. Di situ kita sholat maghrib sama Isya dulu. Berangkat jam 7:30. Pas gue mau berangkat, kok nggak ada yang beres-beres tuh pendaki. Gue tegur lah mereka. Mau berangkat bareng nggak? Terus kata mereka, saya mah di sini aja, ke atas takut hujan. Soalnya udah gerimis. Nah di situ emang gerimis, tapi dikit kayak air kabut. Kita lanjut. Di situ gue lanjut berempat berangkat dan hati gue mulai nggak enak lagi. Bahkan lebih nggak enak saat ini. Baru juga mau nanjak ke pos 2. Di situ kita udah dilewatin 3 monyet kecil ngelewatin jalan kita. Kita coba nenangin diri sendiri aja tuh. Udah tenang, lanjut ke pos 2. Di pos 2 lebih parah lagi. Di situ sunyi banget, gak ada suara apapun, cuma kedengeran hujan sama angin. Di saat keheningan itu, terselip suara monyet besar. Ini monyet yang hitam besar, gede banget kayak gorila gitu. Soalnya gue ngeliat banget dengan jelas dengan mata telanjang. Dan yang lihat bukan cuma gue tapi semuanya. Jadi suara monyet gede kayak gitu tuh. Di situ gue ngajak balik lagi. Gue ngerekomendasiin ke teman-teman gue buat ngecamp di pos 1. Gabung aja sama yang tadi tuh. Tapi si Asep nih tetap ngotot pengen ke atas. Gue ajuin polling deh. Ada pollingnya nih. Wah, pemilu kali. wah. Polling itu dimenangin sama si Asep.
Karena si Dayat sama si Apip itu pemula, belum pernah lihat puncak. Gue dan si Asep aja yang udah berpengalaman. Di situ lanjut lah, sambil hati gue gak tenang dan merinding. Kenapa gue merinding? Karena dari pos 2 sampai pos 3 itu gue diteror abis-abisan sama monyet yang besar itu. Di tengah perjalanan malah kita tuh nyiapin senjata, jaga-jaga kalau si monyet itu turun. Semuanya megang pisau tuh. Sambil baca surat-surat yang gue bisa, istighfar pun gak berhenti-berhenti. Soalnya makin menuju ke atas, makin mendekat itu monyet. Pas ke Sorot Center pun itu bulunya sumpah lebat banget, gede banget. Ditambah cuaca mendung, gelap gulita. Yang anehnya itu tiap gue istirahat, dia ikut istirahat, gak gerak, malah ngepak-ngepakin dahan pohon. Padahal pohon itu dahannya gede, tapi kayak dahan kecil buat dia, saking gedenya itu makhluk. Yang tambah bikin gue makin merinding, gue lanjut nih di pos 4. Di perjalanan pos 3-4 itu makin menjadi nih. Si monyet gede ini makin deket. Saking seremnya semua badan gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue rasanya udah mau nyerah dan pasrah. Karena saking takutnya nih ya, bukan capek nih. Di pos 4 sampai ke 5, makhluk itu udah gak ngikutin lagi. Karena udah gak ada pohon-pohon gede, melainkan tumbuhan yang rambat sama akar-akaran pohon lah. Sampai puncak ujian kita diganti. Udahlah angin, hujan, petir. Wah gak kebayang deh gimana visualisasinya. Gue bingung diriin tenda harus di mana. Deket pohon takut, di tempat terbuka apalagi. Di situ nemu tempat yang cukup lumayan aman lah. Semua HP dimatiin buat nyari aman dari petir. Dan gak ada yang nyangka, pas ngediriin tenda, itu petir nyamber ke frame tenda yang lagi dibuat. Sampai semuanya kaget dan tiarap. Itu keadaan tenda baru setengah jadi, belum kepasang flysheet. Frame tenda yang kesamber tuh panas dan patah. Kita akalin sebisa-bisanya supaya bisa berteduh malam ini. Lepas itu jadilah tuh tenda meskipun reot. Masuk semua ke tenda. Pas di tenda kita langsung nyeduh makan nasi. Di situ keadaan jam 12-an tuh. Meski mata tertutup, itu kilat masih kelihatan bang. Belum lagi suara geluduk sama petir yang bikin trauma. Sampai tidur pun gak nyenyak ya, cuma sejam tidur, sejam bangun. Sampai subuh tuh hujan masih belum reda. Sholat subuh pun kita di dalam tenda. Sampai jam 7 pagi masih hujan gede. Dan jam 8 lumayan reda nih. Kita langsung beresin carrier, beresin semuanya. Alhamdulillah nyampe pulang gak ada kejadian apa-apa lagi. Gue nyeletuk sama anak-anak kalau kita semalam ada yang kesamber petir 1 orang. Kita tidur sama mayat terus gendong mayat sampai bawah gitu. Itu perandaian ya. Mau gak lu kayak gitu? Karena kemarin kan yang kesamber tendanya kan, samber petir. Nah yang lain juga mikir kayak gitu, pada nyesel lah. Dibilang jangan lanjut, malah dipaksain gitu. Nah itu pendakian paling gak bisa gue lupain. Karena trauma juga. Dan itu jadi pendakian terakhir gue. Nah yang jadi pertanyaan nih, makhluk itu ngejaga kita supaya sampai puncak, atau makhluk itu beneran mau ganggu kita? Nah ini pertanyaan dari dia ya. Oke, sekian, terima kasih abang-abang. Semoga keluarga PMK makin berkah, lancar rezeki dan sponsornya. Amin, 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 amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wedian. Ini monyet apa ini ya? Monyet lu. Ya, Sagara. Tadi Sagara di mana? Mana sih tadi
Garut, Gunung Sagara. Aku baru dengar nama gunung ini nih. (2100), oh lumayan lah. Lumayan. Nggak terlalu tinggi nih berarti. Gunung Gede itu berapa? 2.800 ya, Cil? Iya aja. Bentar dulu, enak nih. Gunung Gede. Oh, 3.000 malah. Jauh banget. 3.026. Oke, 2.800 deh. Oke lah. Ini yang jadi pertanyaan si masnya ya. Itu si monyet itu Ngapain? mau gangguin Iya. apa malah jagain gitu. Jagain. Tapi clean sheet terakhir kali kapan Bang Teja nih? Teja Paku Alam kebetulan Oh, ya. bukan Memang ya. nama panjangnya ya. Iya bukan. Aduh, Gibran gak bisa nyaut lagi. Bisa dong. Nongol dia. bisa. Teja Paku Alam masih aktif gak sih? Cadangannya Oh. Kevin Ray Mendoza. Oh, Kemarin Satria Tama tuh ya. Bobolan 3 ya. iya. Kalah sama Gustavo. Oke, Iya, siap. itu tadi cerita dari Bang Teja. Sekaligus jadi penutup episode 542. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon di Ya. episode selanjutnya juga. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Dadah. Dadah.